Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Mudah-mudahan hari ini kita berada dalam keadaan sehat. Untuk materi hari ini adalah renang. Tujuannya agar anak-anak bisa memahami keterampilan salah satu gaya renang dan dasar-dasar penyelamatan diri. Renang adalah salah satu cabang dalam olahraga akuatik. Menurut para ahli, renang dapat diartikan sebagai berikut. Yang pertama, menurut Muhajir pada tahun 2004, renang adalah olahraga yang menyehatkan sebab hampir semua otot tubuh bergerak sehingga seluruh otot berkembang dengan pesat dan kekuatan berenang bertambah meningkat. Yang kedua, menurut Budiningsih pada tahun 2010, renang adalah salah satu di antara olahraga air yang dilakukan dengan menggerakkan badan di air, seperti menggunakan kaki dan tangan sehingga badan terapung di permukaan air. Yang ketiga, menurut Abdullah pada tahun 1981, renang adalah suatu jenis olahraga yang dilakukan di air, baik di air tawar maupun di air asin atau laut. Yang keempat, menurut Erlangga pada tahun 2010, renang merupakan olahraga air yang sangat menyenangkan dan bermanfaat bagi kekuatan otot tubuh, jantung, paru-paru, dan membangkitkan perasaan berani. Jadi, dapat disimpulkan bahwa renang adalah aktivitas menggerakkan, mengapungkan, atau mengangkat seluruh bagian tubuh ke atas permukaan air dengan menggerakkan kaki ataupun lengan. Sebagai sebuah cabang olahraga, renang mulai dikenal pada abad ke-19 di London, Inggris pada tahun 1837. Di Indonesia, kepopuleran renang diawali di Kota Bandung, yaitu dengan dibangunnya kolam renang Cihamplas pada tahun 1904. Setelah itu, kolam renang pun dibangun di beberapa kota besar di Indonesia seperti Jakarta dan Surabaya. Yang ketiga adalah macam-macam gaya renang. Berenang dapat dilakukan dengan beberapa macam gaya, di antaranya gaya dada, gaya bebas, gaya punggung, dan gaya kupu-kupu. Seperti apa dan bagaimana cara berenang dengan gaya-gaya tersebut? Berikut ini penjelasan mengenai gaya berenang. Yang pertama adalah gaya dada atau gaya katak. Gaya dada dinamakan gaya katak karena gerakannya persis seperti gerakan katak saat berenang. Gaya dada atau gaya katak adalah gaya berenang yang sangat populer untuk renang rekreasi, tetapi juga sering digunakan oleh para atlet dalam berlomba. Dalam gaya dada, tubuh diposisikan secara stabil seperti merangkak di permukaan air, dikombinasikan dengan gerakan kaki dan tangan. Tangan dan kaki berada di dalam air, sedangkan kepala digerakkan naik turun dari dalam ke permukaan air, sehingga anak-anak dapat melihat ke depan ketika berenang. Meskipun sama-sama menghadap ke arah permukaan air, gaya katak berbeda dengan gaya bebas. Pada gaya katak, tubuh selalu dalam keadaan tetap bernafas dapat anak-anak lakukan saat mulut sedang berada di atas permukaan air dalam waktu yang lama. Kaki dan tangan digerakkan secara bergantian. Pada saat kaki bergerak menendang ke arah luar, kedua belah tangan diposisikan lurus ke depan. Sebaliknya, pada saat kaki dalam posisi lurus, kedua tangan digerakkan seperti sedang membelah air sehingga badan tertarik ke arah depan. Yang kedua adalah gaya bebas. Gaya bebas atau front crawl adalah berenang dengan posisi dada menghadap ke permukaan air. Kedua belah lengan secara bergantian digerakkan jauh ke depan dengan gerakan mengayuh, sementara kedua belah kaki secara bergantian dicambukan naik turun ke atas dan ke bawah.
Sesuai namanya, gaya bebas tidak terikat pada teknik atau aturan dasar tertentu dibandingkan gaya berenang lainnya. Gaya bebas akan membuat tubuh anak-anak melaju lebih cepat karena dapat dilakukan dengan beraneka ragam gerakan dalam berenang. Gaya bebas ini sering dilakukan baik oleh para pemula maupun perenang profesional. Renang gaya bebas dilakukan dengan menelungkup, yaitu posisi badan dan wajah menghadap ke permukaan air. Lalu kaki dan tangan bergerak untuk menarik dan menendang air. Tangan digerakkan bergantian dengan gerakan seperti mengayuh, sedangkan kaki digerakkan ke atas dan ke bawah. Untuk mengambil nafas, anak-anak dapat menoleh ke arah kanan atau kiri di atas permukaan air. Lakukan saat lengan digerakkan keluar dari air sehingga posisi tubuh menjadi miring. Yang ketiga adalah gaya punggung. Gaya ini dinamakan gaya punggung karena posisi punggung menghadap ke permukaan air atau tubuh telentang. Posisi ini memudahkan anak-anak untuk bernafas dan membuka mata, tetapi sulit menentukan arah gerakan tubuh. Gaya punggung merupakan gaya renang tertua setelah gaya bebas dan diperlombakan pertama kali di Olimpiade Paris pada tahun 1900. Gaya punggung tidak diawali dari atas balok start, tetapi dari dalam kolam dengan tangan berpegangan, lutut ditekuk, dan telapak kaki bertumpu ke dinding kolam. Pada gaya punggung, kaki bergerak lebih aktif ke arah atas dan pergelangan kaki harus dijaga agar selalu lentur, tidak baku. Gerakan tangan pada gaya punggung hampir sama dengan gaya bebas, yaitu digerakkan menuju pinggang seperti sedang mengayuh. Yang keempat adalah gaya kupu-kupu atau gaya dolphin atau gaya lumba-lumba. Gaya kupu-kupu sering disebut juga gaya lumba-lumba atau dolphin. Posisi badan harus menghadap ke arah permukaan air, lalu kedua lengan ditekan ke bawah secara bersamaan, lalu digerakkan ke arah luar sebelum diayunkan ke depan. Sementara itu, kedua kaki menendang ke atas dan ke bawah secara bersamaan seperti gerakan sirip lumba-lumba. Pernapasan dilakukan melalui mulut pada saat kepala berada di luar air. Sebelum kepala muncul ke permukaan air, udara diembuskan secara kuat dari hidung dan mulut. Gaya kupu-kupu diciptakan pada tahun 1933 dan merupakan hasil pengembangan dari gaya dada. Gaya renang paling baru ini termasuk cukup sulit dipelajari. Selain itu, untuk berenang dengan gaya kupu-kupu, anak-anak harus memiliki tenaga yang cukup kuat. Pada gaya kupu-kupu, kedua lengan bergerak bersamaan dengan cara membentang, lalu mengepak untuk mengayuh ke depan. Gerakan menyerupai gerakan sayap kupu-kupu ini membutuhkan tenaga besar dan koordinasi yang baik. Yang keempat adalah sarana dan prasarana olahraga renang. Ada pakaian renang, pelampung, kacamata renang, dan kolam renang. Yang pertama adalah pakaian renang. Pakaian renang wajib digunakan baik oleh para pemula ketika berlatih renang maupun para atlet ketika berlomba. Yang kedua adalah pelampung. Ada yang berbentuk papan, ada juga yang berbentuk seperti ban. Fungsi papan pelampung adalah untuk berlatih meluncur di atas air, sedangkan pelampung berbentuk ban berguna untuk berlatih mengambang. Yang ketiga adalah kacamata renang. Kacamata renang berfungsi untuk melindungi mata anak-anak agar tidak terkena air ketika berenang. Yang keempat adalah kolam renang. Kolam renang untuk perlombaan harus memiliki panjang 50 meter untuk lintasan panjang dan 20 meter untuk lintasan pendek. Adapun kedalaman kolam renang adalah 1,35 meter mulai dari 1 meter pertama sampai minimal 0,6 meter dari dinding kolam yang dilengkapi balok start. Yang kelima adalah manfaat renang. Aktivitas berenang dapat dilakukan sebagai kegiatan rekreasi, hobi, atau olahraga. Jika dilakukan secara rutin, berenang akan memberikan banyak manfaat untuk tubuh, baik secara fisik maupun psikis. Berikut ini adalah beberapa manfaat yang dapat anak-anak peroleh dengan berenang. Yang pertama, menghilangkan stres,
meningkatkan stamina tubuh, meringankan sakit dan nyeri, mencegah obesitas, sarana bermain dan rekreasi, dan menghilangkan rasa takut terhadap air, menumbuhkan sikap positif, dan meningkatkan kemampuan sosial. Menghilangkan stres, selain meningkatkan energi tubuh, berenang membuat tubuh dan pikiran menjadi rileks. Tak heran jika banyak orang yang merasa lebih santai dan terbebas dari rasa stres dan dengan berenang. Yang kedua adalah meningkatkan stamina tubuh. Berenang secara rutin akan membuat stamina tubuh meningkat dan daya tahan jantung pun menjadi lebih baik. Selain itu, orang yang rajin berenang lebih mudah sembuh saat mengalami cedera otot. Jika anak-anak merasa sering mudah lelah, cobalah berenang untuk membantu memperbaiki stamina tubuh. Yang ketiga adalah meringankan sakit dan nyeri. Aktivitas berenang tidak membuat jaringan ikat dalam tubuh menjadi tegang, sehingga olahraga ini sangat baik dilakukan oleh orang yang memiliki keterbatasan fisik. Berenang juga berguna untuk meringankan sakit dan nyeri pada penderita sakit punggung kronis, artritis atau radang sendi, dan osteoporosis atau kondisi berkurangnya kepadatan tulang. Yang keempat adalah mencegah obesitas. Jika penderita obesitas dan ingin menurunkan berat badan, cobalah untuk berenang secara rutin. Gerakan renang membuat hampir seluruh bagian tubuh bekerja sehingga jumlah kalori yang dibakar sangat besar. Berenang selama 1 jam dapat membakar 800 sampai 900 kalori. Selanjutnya adalah sarana bermain dan rekreasi. Hampir semua anak dan balita sangat menyukai permainan air. Karena itu, kolam renang dapat menjadi sarana bermain, rekreasi, dan belajar anak. Selain menyehatkan, berenang bisa merangsang gerakan motorik anak, otot anak akan berkembang, tubuhnya lentur, dan pertumbuhan badan meningkat. Yang selanjutnya adalah menghilangkan rasa takut terhadap air. Berenang bisa menjadi terapi bagi anak-anak yang memiliki rasa takut atau fobia terhadap air. Untuk menghindari rasa takut pada air, ada baiknya jika orang tua membiasakan anaknya bermain air dan berenang sejak bayi. Nah, yang selanjutnya adalah menumbuhkan sikap positif. Berenang sangat baik untuk menumbuhkan sikap-sikap positif dalam diri seseorang. Orang yang rutin berenang pada umumnya memiliki keberanian, rasa percaya diri, dan kemandirian yang tinggi. Yang terakhir adalah meningkatkan kemampuan sosial. Berenang bersama teman dapat menumbuhkan rasa bersamaan, juga meningkatkan kemampuan beradaptasi dan bersosialisasi dengan orang lain. Nah, itulah adalah beberapa manfaat. Nah, untuk materi hari ini cukup sekian. Mohon maaf apabila ada kata-kata Bapak yang kurang berkenan di hati kalian. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.